untuk hidup berbahagia. Salam pejuang Dharma. Hai semuanya, jumpa lagi bersama kami Dharma Production House dalam segmen malam minggu Dharma Whisper episode 8 bersama saya Upasika Cintami Karmito. Pada episode kali ini saya akan menarasikan tentang kisah Sariputta Thera, perjalanan dua sahabat baik mencari Dharma dan akhirnya menjadi dua murid utama Sang Buddha. Kisah ini dibacakan ulang dari sumber kitab Dhammapada Atthakatha. Upatissa dan Kolita adalah dua orang pemuda dari dusun Upatissa dan dusun Kolita, dua dusun di dekat Rajagaha. Ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari ketanpa intian dari segala sesuatu. Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Pertama-tama mereka berguru kepada Sanjaya, petapa pengembara di Rajagaha. Tetapi mereka tidak puas dengan apa yang ia ajarkan. Karena itu mereka pergi mengembara ke seluruh daerah Jambudipa untuk mencari guru lain yang dapat memuaskan rasa ingin tahu mereka. Lelah melakukan pencarian, akhirnya mereka kembali ke daerah asal mereka karena tidak menemukan Dharma yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka berdua saling berjanji akan terus mencari. Jika di antara mereka ada yang lebih dahulu menemui kebenaran Dharma, harus memberitahu yang lainnya. Suatu hari, Upatissa bertemu dengan Asajitera dan belajar darinya tentang hakikat Dhamma. Sang Tera mengucapkan syair awal, Ye Dhamma Hetu Pabawa, yang artinya, segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Mendengar syair tersebut, mata batin Upatissa terbuka. Ia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati, Magga, dan Pala. Sesuai janji bersamanya, ia pergi menemui temannya Kolita, menjelaskan kepadanya bahwa ia, Upatissa, telah mencapai tahap keadaan tanpa kematian dan mengulang syair tersebut di hadapan temannya. Kolita juga berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati pada saat akhir syair itu diucapkan. Mereka berdua teringat pada bekas guru mereka, Sanjaya, dan berharap ia mau mengikuti jejak mereka. Setelah bertemu, mereka berdua berkata kepadanya, "Kami telah menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan dari keadaan tanpa kematian. Sang Buddha telah muncul di dunia ini. Dharma telah muncul. Sangha telah muncul. Mari kita pergi kepada sang guru." Mereka berharap bahwa bekas guru mereka akan pergi bersama mereka juga. Ternyata Sanjaya menolak. Oleh karena itu, Upatissa dan Kolita dengan 250 pengikutnya pergi menghadap Sang Buddha di Veluvana. Di sana mereka ditabiskan dan bergabung dalam pasamuan para biku. Upatissa sebagai anak laki-laki dari Rupasari menjadi lebih dikenal sebagai Sariputta. Kolita sebagai anak laki-laki dari Mogali lebih dikenal sebagai Moggallana. Dalam 7 hari setelah menjadi anggota Sangha, Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat. Sedangkan Sariputta mencapai tingkat yang sama 2 minggu setelah menjadi anggota Sangha. Kemudian, Sang Buddha menjadikan mereka berdua sebagai dua murid utamanya, atau disebut sebagai Agga Sawaka. Kedua murid utama itu kemudian menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana mereka pergi ke festival Giraga, pertemuan dengan Asajitera, dan pencapaian tingkat kesucian Sotapati. Mereka juga bercerita kepada Sang Buddha tentang bekas guru mereka, Sanjaya, yang menolak ajakan mereka. Sanjaya pernah berkata, "Telah menjadi guru dari sekian banyak murid. Bagiku untuk menjadi muridnya adalah sulit, seperti kendi yang berubah menjadi gelas minuman." Di samping hal itu, hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Biarkan yang bijaksana pergi kepada Sang Gotama yang bijaksana, sedangkan yang bodoh akan tetap datang kepadaku. Pergilah sesuai kehendakmu, murid-muridku.
Sang Buddha menjelaskan bahwa kesalahan Sang Jaya adalah keangkuhannya yang menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ia telah melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran dan tidak akan pernah mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 11 dan 12 berikut. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran. Banyak biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dharma berakhir. Pesan pada kisah ini adalah persahabatan yang saling mendukung dalam kebenaran akan menghasilkan keyakinan yang kuat terhadap Dharma. Demikianlah Dharma Whisper episode kali ini. Tetap dukung Dharma Production House ya dalam mengembangkan Buddha Dharma melalui karya seni. Mari dengarkan segmen Dharma Whisper setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Dharma Production House. Saya Upasika Cintami Karmito, mohon pamit. Salam pejuang Dhamma. Menebarkan Buddha Dhamma, jadilah bendera dunia. Semoga semua makhluk